wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kali ini bersama saya, Melinda Suci Ramadhani. Di sini kita akan membahas salah satu topik penting dalam sistem pengendalian manajemen, yaitu transfer pricing. Yuk kita kupas tuntas mulai dari pengertian, tujuan, sampai tantangannya. Transfer pricing adalah penetapan harga jual untuk barang, jasa, atau aset tidak berwujud yang dipertukarkan antar unit atau divisi dalam satu perusahaan, terutama dalam perusahaan yang memiliki banyak unit bisnis atau beroperasi lintas negara. Contohnya, divisi produksi menjual bahan baku ke divisi manufaktur di negara lain. Harga yang ditentukan antara divisi inilah yang disebut transfer price. Meskipun transaksinya internal, harga ini sangat penting karena berdampak pada penilaian kinerja, perpajakan, dan strategi bisnis. Nah, transfer pricing bukan hanya soal angka. Ini adalah alat manajerial untuk yang pertama mengukur kinerja divisi secara adil, yang kedua untuk mendorong efisiensi antar unit dalam organisasi, kemudian mengoptimalkan beban pajak, terutama dalam konteks perusahaan multinasional, dan mendukung pengambilan keputusan internal seperti alokasi sumber daya dan perencanaan anggaran. Namun, penerapannya harus adil dan sesuai regulasi agar tidak menimbulkan manipulasi laba antar divisi. Terdapat beberapa metode umum dalam menentukan transfer price. Yang pertama adalah market-based pricing, yaitu mengacu pada harga pasar luar yang berlaku. Cocok jika ada pasar eksternal yang kompetitif. Yang kedua, cost-based pricing, yaitu berdasarkan biaya produksi ditambah markup. Sederhana tapi bisa tidak efisien jika tidak terkontrol. Yang ketiga, negotiate pricing. Harga ditentukan melalui negosiasi antar divisi. Cocok jika kedua belah pihak punya kekuatan tawar yang seimbang. Pemilihan metode bergantung pada struktur organisasi, ketersediaan data pasar, dan tujuan strategis. Transfer pricing sering menjadi sumber konflik internal dan eksternal. Yang internal itu adalah yang pertama ketidakadilan dalam penilaian laba antar divisi, kedua konflik antara manajer divisi yang merasa dirugikan. Sedangkan untuk eksternal, regulasi pajak lintas negara yang ketat dan risiko audit pajak dan denda jika dianggap manipulatif. Itulah kenapa transfer pricing harus transparan, konsisten, dan terdokumentasi dengan baik, terutama di perusahaan besar. Kesimpulannya, transfer pricing bukan sekedar transaksi internal, tapi juga bagian penting dari sistem pengendalian manajemen yang mempengaruhi kinerja, efisiensi, dan kepatuhan hukum. Terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.